Haleluya. Saudara, saya bersyukur akan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita masing-masing. Ya, hari ini saya mau bicara tentang satu hal yang penting yang mungkin semua orang sudah tahu, tetapi kadang tidak menyadarinya. Itu sebabnya saya mau membagikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya ya untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Apa itu? Yaitu tentang identitas. Ya, setiap kita memiliki identitas. Nah, hanya identitas kita ada yang identitas benar, ada yang identitas palsu. Ya, identitas yang benar ya kita dapatkan dari Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga memberikan identitas kepada kita. Ya, identitas yang Dia berikan kepada kita bahwa kita adalah anak-anaknya. Amin. Kita dikasihinya. Amin. Kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1:12 katakan. Amin. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Amin. Itu sebabnya Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan banyak hal, banyak perkara. Bahkan perkara-perkara yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Firman Tuhan bilang apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah ada di dalam pikiran kita, itu Tuhan sediakan buat kita. Amin. Ya. Nah, seringkali kita tahu itu, tetapi yang sayangnya ada banyak anak-anak Tuhan, saudara, tidak selalu menyadari itu. Kenapa? Karena ada identitas palsu yang ditebar oleh musuh, yaitu iblis. Apa identitas palsu? Yaitu bahwa ya kamu tidak dikasihi. Kamu bukan orang yang dikasihi. Kamu bukan orang yang mampu. Ya, kamu nggak berharga. Ya, kamu nggak bisa apa-apa. Kamu selalu gagal. Ya, apa aja yang kamu lihat aja, setiap kali kamu mau buat itu pasti aja ada masalah, pasti aja ada persoalan, pasti aja gagal. Saudara, itu identitas yang ditaruh oleh iblis. Nah, sayangnya saudara, seringkali anak-anak Tuhan melihat kenyataan yang ada dan mempercayai identitas yang diberikan oleh iblis. Padahal sesungguhnya kita diberikan identitas oleh Allah. Kita ini anak-anak Allah. Amin. Saudara percaya kalau saudara adalah anak-anak Allah? Amin. Ya. Nah, tetapi seringkali keadaan, situasi membuat kita lupa siapa kita, siapa saya. Nah, identitas ini penting. Karena identitas itu cara kita memandang siapa diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Nah, kalau kita melihat diri kita enggak dari pandangan Tuhan, maka kita akan melihat diri kita dari pandangan iblis. Itu sebabnya kita selalu harus sadar dan bertanya sama Tuhan, Tuhan, siapa saya? Apa pandanganmu terhadap saya? Menurut kamu saya ini seperti siapa? Seperti apa? Siapa saya? Saudara, hanya Tuhan yang bisa memberikan itu. Dan ada banyak orang yang tidak menyadari itu. Kenapa? Karena ada begitu banyak situasi yang membuat manusia lupa akan identitasnya di dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat saudara. Semoga saudara bisa melihat di sini dan membaca, agak sedikit kecil. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Nah saudara, ini cerita tentang anak yang hilang. Berapa banyak saudara yang tahu cerita tentang ini? Ya. Nah kita tahu anak yang hilang ini adalah anak yang kurang ajar ya. Bapaknya belum mati tapi dia udah minta jatah gitu, minta warisan. Kurang ajar banget gitu ya. Ya. Tetapi saudara, apa yang terjadi setelah dia pergi? Ya, setelah dia pergi dia habiskan harta. Lalu situasinya berubah. Waktu dia punya harta, situasinya dia ngerasa ya dia adalah orang yang paling dahsyat. Dia orang yang paling luar biasa. Dia orang yang terkenal, dia orang yang segala macam. Ya. Tetapi begitu dia ada di dalam pencobaan, begitu dia mulai jatuh, dia mulai miskin. Ya. Firman Tuhan bilang, "Di sini aku mati," katanya, padahal belum mati, tapi dia bilang di sini aku mati. Dia belum mati loh. Kenapa? Karena ada begitu banyak pencobaan, ada begitu banyak tekanan dalam hidupnya. Sehingga dia lupa bahwa dia adalah anak seorang yang kaya raya. Nah, saking dia lupanya, dia pikir udahlah, saya udah gak bisa lagi jadi anak bapak. Saya paling jadi upahan. Saudara, kita bisa melihat bagaimana intimidasi iblis. Begitu mengerikan. Dan intimidasi iblis itu bukan sekonyong-konyong datang. Tetapi intimidasi iblis itu datang ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Ya. Ketika kita sedang baik-baik saja mungkin walaupun kita nggak sadar. Kadang-kadang semua karena saya bisa, karena saya pintar, karena saya berusaha dan lain sebagainya. Padahal firman Tuhan bilang bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena rohku. Amin. Tapi kalau lagi baik-baik saja ya suka lupa. Ya. Apalagi kalau sedang tidak baik-baik saja. Identitasnya hilang, rusak. Siapa dirinya nggak tahu. Padahal dirinya adalah anak Allah. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan bilang kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tapi kenyataannya ketika kita lagi bergumul saudara, berapa banyak di antara kita mau quit. Kita mau berkata, udah Tuhan, cukuplah. Saudara, kami melayani di Paris sejak saya dipulihkan tahun 98. Saya dipulihkan oleh Tuhan lewat satu pelayanan hamba Tuhan. Ya, dari orang Indonesia tapi dari Australia. Ya, saya dipulihkan oleh Tuhan. Dan sejak saat itu saya bilang, Tuhan, saya mau berikan hidup saya buat Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya bilang saya mau tanam hidup saya di Prancis ini. Karena saya punya hutang jiwa di Prancis. Saya tahu orang Prancis gak mengenal Tuhan. Dan kalau saya hidup di Prancis harusnya saya menjadi benar-benar kerak neraka. Karena waktu itu saya nakal sekali. Ya, Tuhan jamah saya. Ya, dan saya bilang, Tuhan, saya mau tanam hidup saya di Prancis. Pakai saya Tuhan. Wah, saudara, ketika dijamah Tuhan, keren saudara bilangnya. Tuhan jamah saya sampai nangis-nangis saudara. Ya, nah satu ketika ya Tuhan panggil saya untuk jadi hambanya tahun 2004. Saya keluar dari pekerjaan saya ambil komitmen sama Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Nah kami mulai merintis jemaat saudara. Saudara, ternyata merintis jemaat di sana tidak semudah yang saya bayangkan. Gitu. Ya susahnya setengah mati saudara.
Ya, aduh susah banget. Ngajak orang untuk komitmen itu susahnya setengah mati. Ya, ajak orang untuk yuk kita latihan musik yuk, susahnya setengah mati saudara. Yuk ada aja alasannya gitu loh. Jadi saya harus setiap kali ibadah itu saya harus siapin dari A sampai Z. Dari mulai saya siapin khotbah, mulai ayat-ayatnya, terus saya cari lagu, saya bikin PowerPoint. Waktu itu masih bukan PowerPoint, waktu itu masih pakai itu ya apa? Iya OHP itu ya. Nah, istri saya nolong saya untuk bikin itu. Ya, tapi pas waktunya saudara saya harus ngangkat speaker, apa segala macam, semua dari A sampai Z. Anak-anak saya masih kecil-kecil, waktu itu ada 2 orang, masih 2 orang. Sampai terus berlanjut seperti itu. Dan saudara, ketika ada jemaat yang memerlukan kami, saudara saya kadang-kadang ditelepon jam 2 pagi, mereka bilang, Pak dulu manggilnya karena masih seumuran gitu ya, manggilnya suka manggil nama atau manggil kakak gitu. Aku terlambat nih, metro saya udah habis, bisa nggak tolong jemputin? Saudara jam 2 pagi saya mesti jemput ke stasiun saudara. Ya, jadi all in 24 hours saudara. Ya, kadang-kadang Kak aku nggak punya tempat nih, bisa nggak nginep di rumah? Ya udahlah, kami punya rumah seadanya, nginep brek-brek di rumah nggak masalah. Tapi saudara, ketika saya ngelihat, aduh pelayanan ini kok sulit banget ya. Saya sering bertanya, Tuhan benar nggak ya? Benar nggak sih saya ini hambamu? Benar nggak sih kamu itu panggil saya untuk jadi hambamu? Benar nggak sih kamu itu kasih kemampuan atau kasih kepercayaan saya untuk membangun jemaat? Benar nggak sih? Pertanyaan saya itu terus saudara. Sering, kenapa? Karena saya melihat kenyataan dan iblis kasih intimidasi itu terus. Sampai satu ketika ya saya dijamah sama Tuhan. Tuhan bilang kamu anakku. Aku yang melakukannya. Bukan kamu. Dan kalau aku mulai melakukannya, enggak ada orang yang bisa menutupnya. Nah, aku mau kamu lakukan ini. Waktu saya tahu itu, saudara, saya mulai bangkit. Dan saya sekarang enggak peduli saudara, mau berjemaat ada berapa orang, mau saya susah, mau saya gampang dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah panggilan Tuhan dalam hidup saya. Ini adalah berkat Tuhan dalam hidup saya. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya pasti bisa menang. Saya pasti bisa mengatasi keadaan. Bukan saya, tetapi karena saya anak Tuhan. Amin. Ya. Nah saudara, sampai hari ini masih banyak, pergumulan kami masih banyak. Ya. Orang Prancis itu penduduknya kira-kira hampir 70 juta, 68-69 juta jiwa. 20% itu M. Ya. Lalu selebihnya mungkin sekitar 70% itu ateis. 70 atau 70. Ya mungkin yang sisanya mereka bilang Katolik. Ya. Dan orang Kristen yang sungguh-sungguh yang lahir baru, yang benar-benar benar-benar hidup baru, penuh roh, itu paling 0,1%. Sedikit sekali. Ya saudara. Nah jadi ladang di Perancis itu begitu banyak, begitu besar. Dan kalau saya nggak tahu siapa Tuhan saya nggak berani loh saudara. Saya nggak berani, benar. Saya lebih baik pulang ke Indonesia lah. Ya, saya lebih baik kembali kepada pekerjaan saya yang lama. Tetapi karena saya tahu apa yang Tuhan mau. Nah, saya ceritain ini bukan untuk berbangga hati, tapi saya mau ceritain ini bahwa saya sendiri kadang-kadang lupa, saudara. Siapa saya di dalam Tuhan. Kenapa? Ketika iblis memberikan intimidasi, ketika iblis memberikan persoalan-persoalan yang besar seperti anak yang bungsu ini. Saya lupa kalau saya punya Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak di antara kita suka lupa? Dan sering kali kita nggak sadar. Ya, ketika kita lupa, maka kita punya krisis identitas. Nah, kalau kita punya krisis identitas, kalau kita nggak tahu siapa kita,
kita bisa menghalangi rencana Tuhan. Rencana Tuhan mau supaya semua bangsa menjadi murid Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang, ya, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada saya. Itu sebabnya pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Saudara, istri saya seorang yang bergerak di properti. Ya, dia, saudara, bukan orang yang punya diploma atau punya ijazah untuk penjualan rumah. Kalau di Prancis harus punya ijazah. Tapi dia masuk satu badan atau satu organisasi namanya IAD. IAD ini adalah suatu badan penjualan rumah. Nah, badan ini memberikan mandat kepada istri saya karena badan ini punya kuasa untuk menjual rumah. Nah, karena istri saya ada di dalamnya, maka istri saya diberikan mandat untuk bisa menjual rumah di Prancis. Saudara, gambaran ini adalah seperti gambaran yang boleh saya gambarkan ketika Tuhan Yesus bilang segala kuasa Matius 28 ayat yang ke-18. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh sebab itu, artinya apa? Saya memberi mandat kepadamu, hai murid-muridku. Siapa di sini yang menjadi murid Kristus? Amin. Kita semua murid Kristus. Dan saudara dan saya diberikan mandat. Bukan berarti saudara dan saya mampu, bukan. Tapi karena saudara dan saya diberikan mandat oleh Tuhan. Mandat apa? Kenapa? Karena Tuhan udah punya kuasa. Kuasa untuk menjadikan bangsa itu murid adalah milik saudara dan saya. Kuasa untuk menjual apartemen atau rumah atau apapun properti di Prancis yang seharusnya IAD punya itu sudah diberikan kepada istri saya. Jadi dia punya mandat. Demikian juga kita. Semua kuasa di surga di bumi ada pada Yesus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-muridnya diberikan mandat oleh Yesus. Karena itu, pergilah. Bahasa Inggrisnya International Standard Version dikatakan, therefore as you go. Ketika kamu pergi, artinya kemana saja kamu pergi, jadikan setiap orang itu murid Kristus. Amin. Ini identitas saudara dan saya. Nah, kalau enggak, rencana Tuhan enggak bisa, saudara. Rencana Tuhan supaya bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan gagal di tangan kita. Seperti contoh Gideon dan Musa. Musa dan Gideon sebelum dia menyerah kepada Tuhan, dia dipanggil sama Tuhan. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi mereka awalnya nggak tahu, nggak ngerti. Karena mereka nggak tahu siapa dirinya. Waktu Tuhan bilang sama Gideon, hai pahlawan yang gagah perkasa, Gideon bilang, nggak salah nih. Orang saya lagi ketakutan. Intimidasi iblis membuat kita takut. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau saudara takut untuk memberitakan Injil, itu adalah intimidasi iblis. Kalau saudara takut untuk melakukan hal-hal bagi kerajaan Allah, itu adalah intimidasi iblis. Amin. Coba bilang sama saya, takut adalah intimidasi. Amin. Mari saudara. Ini adalah rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan mau kerajaan Allah dinyatakan. Yang kedua, kalau kita memiliki krisis identitas, kita nggak bisa menerima berkat Tuhan. Kita nggak bisa menerima janji Tuhan. Janji Tuhan buat bangsa Israel adalah memberikan tanah Kanaan. Tanah Kanaan udah di depan mata, saudara. Waktu itu ya Musa disuruh untuk mengirim 12 pengintai. Tapi 10 di antara mereka salah memandang dirinya. Mereka merasa bahwa mereka ini belalang. Saudara bisa bayangin gak? Mungkin kalau kita gak ngebayangin dengan detail, kita pikir ini biasa-biasa aja. Tapi kalau kita bayangin bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, mereka melihat bangsa Mesir itu ditenggelamkan oleh Tuhan. Sebelum mereka keluar, mereka melihat mujizat Tuhan dahsyat luar biasa sampai menghukum Mesir sampai 10 tulah.
Lalu waktu di perjalanan, mereka itu nggak biasa perang, tapi mereka bisa menang terus perangnya. Jadi mereka seharusnya udah ngerti, waduh penyertaan Tuhan itu dahsyat. Tapi ketika mereka melihat ada tantangan. Yang 10 pengintai ini bilang gini, ya oke sih, tanahnya oke, tapi orang-orangnya di sana raksasa semua, mereka melihat kita seperti belalang. Bayangin saudara. Apa nggak menghina Tuhan gitu? Tuhan itu menjadikan bangsa Israel itu bangsa pilihan loh. Tapi mereka melihat seperti belalang. Pantas mereka sama Tuhan nggak dikasih kesempatan untuk masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ngelihat janji Tuhan. Mereka salah memandang diri mereka sendiri. Mereka punya krisis identitas. Waduh, celaka nih. Iya sih, oke sih. Tapi tantangannya gede. Betul? Ya. Ketika saya diminta sama Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan di Prancis. Saya ngelihat saudara, saya ini bukan orang yang pinter bahasa. Bahasa Prancis saya belepotan. Kalau saya suruh khotbah bahasa Prancis saya nggak berani natap anak saya. Soalnya anak-anak saya pasti, waduh nanti waktu saya baru ngomong anak saya matanya udah begini. Bukan begitu gitu. Ya, biasanya kalau saya khotbah bahasa Prancis saya nggak berani natap anak saya. Nah nanti setelah itu baru. Ayah tadi kamu ngomongnya begini, tapi udah selesai. Kenapa? Tantangannya besar saudara. Ya kalau saya melihat tantangannya, waduh saya nggak akan berani ngomong. Betul? Kalau saya melihat kesulitan di dalam pelayanan, saya nggak akan berani saudara. Itu saya baru kasih tantangan dalam bahasa. Belum tantangan dalam moral, dalam komitmen, banyak sekali. Belum tantangan di dalam ekonomi, begitu banyak. Tapi saya percaya ini adalah janji Tuhan. Bahwa bangsa Prancis akan mengenal Tuhan. Kerajaan Allah akan dinyatakan. Amin. Ya, dan itu janji Tuhan kepada kami. Tapi kalau saya cuma melihat itu, saya seperti pengintai ini. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapin hari-hari ini. Tuhan panggil saudara. Tuhan mau pakai saudara. Di dalam komsel saudara. Tuhan mau saudara jadi berkat. Di dalam lingkungan rumah tangga saudara. Saudara Tuhan panggil saudara untuk jadi berkat. Ada tantangan? Ada. Tapi persoalannya apakah hanya melihat tantangan sehingga memandang diri saudara, aduh Tuhan jangan saya lah. Saya ini gak bisa apa-apa. Saudara gak ada yang bisa. Tapi kalau kita mau, Tuhan yang beri kemampuan. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, asal mau bilang. Amin. Ya, asal mau aja, Tuhan pasti berkati saudara. Tuhan pasti memberikan janji. Janji yang Tuhan berikan itu ya dan amin. Amin. Ya. Firman Tuhan bilang tadi, Pastor Billy katakan di dalam Efesus 1. Semua berkat yang di sorga. Amin. Firman Tuhan bilang. Udah diberikan kepada kita. Itu udah janji Tuhan. Nah pertanyaannya, percaya nggak? Saudara bisa terima itu. Amin. Ini bicara tentang identitas. Ya, seperti anak yang bungsu itu. Dia pikir dia udah bukan anak bapaknya lagi. Tetapi puji Tuhan, Allah kita Allah yang baik. Allah kita Allah yang mengasihi. Saudara, dia tidak pernah melihat kegagalan kita. Benar, kalau kita gagal, Tuhan akan ajar kita supaya kita bangkit. Amin. Tapi dia tidak pernah menolak saudara dan saya. Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Kita bisa mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Saudara dan saya bisa gagal. Tapi rencana Tuhan, berkat Tuhan gak pernah gagal. Tergantung kita memandang diri kita. Dan kita memandang Tuhan siapa.
Dan yang ketiga, kalau kita punya krisis identitas, kita nggak akan pernah ngalamin kemenangan. Saudara, kemenangan itu harus diraih dengan perjuangan, betul? Tetapi kalau kita punya krisis identitas, kita nggak akan bisa menang. Contoh Daud, ya, orang Israel, Raja Israel Saul waktu itu dan tentara-tentaranya yang begitu banyak, takut hanya oleh karena satu intimidasi Goliat. Goliat bilang, udahlah kita nggak usah perang. 1 lawan 1 aja, siapa yang berani? Kalau yang orang itu kalah, saya jadi hamba mereka, hambamu. Tapi kalau kamu kalah, kamu jadi hamba kami. Mana Allah yang kau sembah? Saudara, Goliat cuman bicara itu dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam setiap hari. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara. Iblis itu mengintimidasi kita setiap saat. Sering kali. Kenapa? Karena iblis itu sukanya ya mengintimidasi. Dan dia itu enggak gampang nyerah loh tuh. Ada satu cerita, mungkin saudara ada yang kenal Pastor Ashen dari Jerman, ya. Nah, dia suka cerita. Saudara doakan dia karena dia juga lagi sedang dalam kritis saat ini kehidupannya, ya, karena dia jatuh dan pendarahan dan lain sebagainya udah 1,5 bulan. Tapi sekarang puji Tuhan lagi dalam proses penyembuhan. Ya, dukung doa supaya pekerjaan Tuhan terus dinyatakan. Amin. Ya. Nah, saya ingat cerita beliau. Dulu waktu beliau kecil katanya di kompleksnya itu suka ada tukang cakwe, saudara. Tukang cakwe itu suka keliling ke rumahnya. Dia sambil keliling suka jualan cakwe gitu, sampai kayak gitu. Terus setiap kali keliling ke rumahnya, saudara, mamanya dia bilang enggak gitu. Terus tapi enggak berapa lama dia keliling lagi, cakwe gitu. Terus saudara terus keliling, sampai akhirnya mamanya bosen, saudara. Ya udah sini cakwe gitu. Akhirnya dia beli. Nah, gambaran ini sama kayak intimidasi iblis yang dari seperti Goliat dari pagi sampai malam. Setiap hari kita menerima tantangan. Nah, kalau kita perhatiin, kita bisa jatuh terjerat dalam intimidasi itu. Tapi Daud luar biasa. Daud bilang, siapa itu yang berani mengintimidasi anak Tuhan? Saudara, kita punya kuasa. Ketika kita ngalamin intimidasi, kita bisa katakan, "Hai iblis, enyah kau daripadaku." Amin. Engkau ada di bawah telapak kakiku. Enggak boleh masuk di sini. Lu adanya di sini nih. Amin, saudara. Daud itu berani. Daud itu siapa tahu siapa dirinya. Dan waktu Daud disuruh sama Saul untuk pakai baju zirahnya, dia bilang enggak mau. Saya enggak mau pakai atribut Saul. Dia enggak mau pakai atribut orang lain. Dia tahu siapa dirinya. Kadang-kadang saudara, kita suka lupa. Ya, kita pikir kita punya persoalan, wah punya koneksi ini dan lain sebagainya. No, koneksi kita cuma satu. Bapa kita di sorga. Amin. Dia bisa pakai orang betul untuk menolong kita. Tetapi pertolongan kita datang dari Tuhan. Amin. Kita nggak usah pusingin sama orang lain. Itu sebabnya Yeremia 17 berkata, ya, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, kalau kita benar-benar memiliki identitas yang benar, kita akan menang. Saudara, kita nggak akan terintimidasi oleh iblis. Ini yang bikin kita suka bingung. Bener nggak sih lu anak Allah? Bener nggak kamu anak Tuhan? Bener tuh kamu. Bener nggak? Kamu sebagai orang Kristen emang bener lu yakin lu masuk surga? Mana buktinya? Itu intimidasi iblis tuh, saudara. Saudara dan saya anak-anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus katakan, ya akulah jalan kebenaran hidup. Gak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Betul? Kadang-kadang suka kita ditanya, benar, yakin. Ah, yang benar. Kemarin lu bohong, belum bertobat.
Kemarin baru lu nyolong, belum bertobat. Saudara, kadang-kadang kita diintimidasi seperti itu. Tapi kita mesti tahu bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Amin. Kita ini anak-anak Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan mau diintimidasi. Coba bilang sama sebelahnya, jangan mau diintimidasi. Amin. Ya. Jangan juga mau dibilang, oh kamu kan orangnya begini, kamu kan orangnya begitu dan lain sebagainya. Ya, udahlah nggak usah lah, kamu kan orangnya seperti ini, kamu kan orangnya nggak mampu, kamu kan orangnya gampang menyerah. Saudara, itu yang seringkali kita terima. Tuhan Yesus bilang, ya Filipi 16 ayat 13-14. Ya, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, menurut mereka siapa sih saya ini? Lalu apa yang dikatakan? Oh, Yohanes Pembaptis, oh Nabi, oh dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus gak pusing, udah deh gak usah kata orang. Kamu tahu gak siapa saya? Jadi saudara, yang pertama kali, kalau kita mau memiliki identitas yang benar, kita harus mengenal Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, maka kita akan dikenal oleh Kristus. Dan kita akan diberikan identitas yang baru. Amin. Ya. Waktu Petrus bilang, waktu Yesus bilang, oke, menurut kamu siapa saya? Petrus langsung bilang, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus bilang, oh berbahagialah engkau Petrus. Karena Bapakku yang di sorga, yang kasih wahyu itu kepada kamu. Lalu Tuhan Yesus kasih konfirmasi, ini penting saudara. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan mengalahkannya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan menerima identitas yang baru. Waktu kita tahu siapa Yesus, Tuhan Yesus akan kasih tahu siapa saudara. Amin. Dan firman Tuhan berkata, saudara, ya kita ini adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama udah berlalu. Oke, dulu saya suka diintimidasi, dulu saya bukan orang percaya, tapi sekarang saya anak Tuhan, saya ciptaan baru. Amin. Nah, tapi ada satu hal yang kita perlu, saudara. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakui dia bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Allah kita, dia Juru Selamat kita. Saudara, Tuhan Yesus akan memberikan identitas yang benar kepada saudara. Waktu Petrus bilang, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang, berbahagialah kau Simon bin Yunus. Karena Bapa yang kasih wahyu itu sama kamu. Tapi saya juga, Tuhan Yesus sendiri dia bilang, saya juga meneguhkan bahwa kamu bukan lagi Simon, tapi kamu Petrus. Kamu batu karang. Dan kamu akan di atas kamu ini, di atas batu karang, aku akan mendirikan jemaatku. Dan pintu alam maut, ini kuasa yang Tuhan berikan, tidak akan berkuasa atasmu. Nah hari ini saudara, saya nggak tahu apa persoalan hidup saudara. Saya nggak tahu apakah saudara punya krisis identitas. Saya berharap nggak ada. Tetapi kalaupun ada hari ini, saya mau saudara, mari sama-sama sama saya, kita menghampiri Tuhan Yesus. Saudara, mari kita tanya sama Tuhan. Tuhan Yesus, menurut kamu, pandanganmu terhadap saya, who am I? Satu ketika, saudara, di satu seminar belum lama ini, saya tanya sama Tuhan, Tuhan Yesus, siapa saya? Saya ini udah pendeta baru kemarin ini, belum lama ini, baru tahun ini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, menurut kamu,
pandanganmu terhadap saya, siapa ini saya? Tuhan bilang sama saya, you are the real man. Saya bilang, Tuhan, I'm a real man. Enggak salah nih Tuhan. Of course I'm a real man. Gitu loh. Kenapa? Ya saya udah menjadi pendiri pria sejati di Eropa, di Prancis. Udah menjadi pembicara, saya udah membimbing banyak pria, banyak keluarga dan lain sebagainya. Maksudnya apa Tuhan? Saya diskusi, saya tanya sama Tuhan. Dan Tuhan ingetin saya. Ketika umur 3 tahun, saya dilecehkan sama sepupu saya. Dan waktu saya dilecehkan, saya nggak merasa sakit. Saya nggak merasa benci. Tapi sebaliknya saya menikmati. Lalu Tuhan ingetin, oh pantasan saya susah membangun hubungan dengan pria. Istri saya kalau memenangkan jiwa gampang. Tapi begitu saya untuk follow up pria yang baru terima Yesus, itu saya ngalamin kesulitan. Tapi kalau untuk follow up yang lain, wanita, anak-anak enggak masalah. Tapi kalau untuk follow up pria saya ngalamin kesulitan. Waktu itu Tuhan bilang, you are the real man. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, kenapa kamu membiarkan saya seperti itu? Kenapa kamu izinkan saya mengalami hal itu? Saya sakit sekarang. Kenapa kamu mengingatkan hal itu kepada saya? Dan waktu saya tanya seperti itu, Tuhan bilang sama saya, karena saya mau memberikan kepada kamu identitas yang baru. You are my real man. Saya nangis, saudara. Dan waktu saya bilang, oke Tuhan, saya mau ampuni saya. Saya juga gak menyadari hal itu. Dan saya mau ampunin saudara saya. Ketika saya mengampuni. Dan ketika saya menyadari dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan pulihkan saya. Dan mulai hari itu, saya mulai punya rasa nyaman. Ketika saya membangun hubungan dengan pria, saya mulai rasa nyaman. Sebelumnya saya gak bisa. Ingat loh. Saya ini hamba Tuhan. Saya ini udah membangun jemaat. Saya ini udah memuridkan banyak pria. But still ada something. Nah, hari ini Tuhan mungkin mau bicara sama saudara. Saya gak tahu apa yang saudara kata. Tapi hari ini saya mau ngajak saudara. Mari kita hampiri Tuhan. Tanya, Tuhan Yesus, aku punya masalah ini. Mungkin saudara gak sadar. Tapi saudara bisa tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa saya menurut kamu? Karena setiap kita dipanggil dan dikenali oleh Tuhan secara pribadi. Amin. Amin.